surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa, di mana di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapapun pasti mendambakan surga, dan dengan rahmatnya manusia bisa memasuki surga. Seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun begitu, ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Siapa sajakah mereka? Apakah kita salah satunya? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Golongan pertama manusia yang dirindukan surga adalah mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam, membaca dan memahami serta mengamalkannya menjadi bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Qs. Al-Fatir 29. Adalah sebuah anugerah yang istimewa ketika surga merindukan manusia yang gemar membaca Al-Quran. Karena dengan bacaan tersebut, Allah telah pula memberikan ketenangan batin, kasih sayang dan kecintaannya, serta kemuliaan dan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Balasan berupa pahala yang sangat besar juga telah disiapkan bagi mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hr. Tirmizi. Orang yang mampu menjaga lisannya. Golongan manusia yang dirindukan surga berikutnya adalah mereka yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Orang yang mampu menjaga lisannya tentu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Hendaklah kita menjaga lisan kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan yang baik dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu." Siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Qs. Al-Ahzab 70-71. Lidah memang bisa menimbulkan masalah besar jika tidak mampu menjaganya dengan perkataan yang baik dan benar. Lidah bisa lebih tajam dari pedang, karena dengan lidah seseorang bisa melakukan fitnah, menyebarkan kebohongan dan kebencian sehingga menimbulkan pertikaian bahkan perpecahan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam, barang siapa yang beriman maka hendaklah ia memuliakan tetangganya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hr. Bukhari. Orang yang memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan. Golongan selanjutnya yang dirindukan surga adalah mereka yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Kebiasaan bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan memiliki banyak keutamaan karena amalan tersebut merupakan perbuatan yang sangat mulia dan berpahala besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menarik kekasih-kekasihnya kecuali atas kedermawaan dan akhlak yang baik. Hr. Ibnu Ibn. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan Allah telah menjanjikan kepada hambanya ampunan dan pembebasan dari panas api neraka. Terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa, menghidupkan malamnya dengan sholat dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena iman dan ikhlas maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hr. Bukhari Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak dibolehkan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hr. Bukhari. Setelah mengetahui ciri-ciri 4 golongan manusia yang dirindukan surga tersebut, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, keimanan dan ketakwaan. Walau alam bisawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita sehingga kita termasuk dalam golongan manusia yang dirindukan surga. Allahumma amin.